Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas Ki. Sekarang saya akan menjelaskan contoh soal TPS untuk pemahaman bacaan dan menulis SBMPTN. Ini hanya contoh soal untuk prediksi SBMPTN. Sekarang mari kita masuk pada soal. Biasanya pada soal SBMPTN untuk pemahaman bacaan dan menulis itu akan disajikan satu soal teks seperti ini. Mari kita lihat soal nomor 1. Ternyata pada nomor 1 kita diminta untuk menentukan judul dari teks soal ini. Ada beberapa pilihan: A. Tsunami dan kehebatannya, B. Sifat tsunami, C. Mengenal tsunami, D. Bahaya tsunami. Untuk soal nomor 1 seperti ini, ingat, judul hanya bisa ditentukan ketika kita mengetahui intisari dari teks ini. Ada beberapa kata-kata yang selalu muncul di setiap teks itu dan mendominasi teks tersebut, itu kemudian kita bisa pertimbangkan. Nah, pada teks tadi ini, kelihatannya yang mewarnai atau menjadi intisari keseluruhan teks ini adalah pengertian tsunami. Dia tidak menjelaskan tentang bahaya tsunami, dia tidak menjelaskan bagaimana tsunami dan kehebatannya, tetapi hanya menjelaskan apa dan bagaimana tsunami. Sehingga pilihan kita itu jatuh kepada C, yaitu mengenal tsunami. Nah, sekarang kita beralih kepada soal kedua. Soal kedua mempertanyakan kata berimbuhan yang tidak tepat pada paragraf kedua adalah, yang dicari adalah kata yang tidak tepat atau kata berimbuhan yang tidak tepat. Di sini ada beberapa pilihan. Ada merobohkan, ada mentransfer, ada menyebabkan, dan ada meningkat. Berarti semua pilihan ini itu kata berimbuhan dari awalan me. Pembahasan soal nomor 2, yang pertama kita harus memahami dulu bahwa ada kaidah yang mengikat imbuhan me yang dapat meleburkan huruf-huruf pertama dari kata yang mengikutinya. Apa saja kata-kata itu? Yang pertama adalah diawali dengan huruf K, T, S, dan P. Kemudian terdiri dari dua suku kata. Selanjutnya diawali dengan konsonan diikuti vokal. Jadi huruf pertamanya adalah konsonan dan huruf keduanya adalah huruf vokal. Nah, contohnya seperti ini. Me tambah kayu menjadi mengayuh. Mana huruf K-nya? Huruf K-nya menjadi luluh atau lesap. Ini aturan pertama. Aturan keduanya adalah apabila kata dasar yang berawalan K tadi, KTSP, itu diikuti huruf konsonan, maka huruf pertama kata dasar tersebut tetap dipertahankan. Contoh, me tambah kristal. Jadi huruf pertamanya adalah K, huruf keduanya adalah R, berarti konsonan, konsonan. Nah, sehingga dia tetap menjadi mengkristal. Ternyata soal nomor 2 tadi ini, kata berimbuhan yang tidak tepat itu pada kata mentransfer, karena berasal dari kata dasar transfer yang berarti huruf T awalnya diikuti dengan huruf R, konsonan, konsonan. Berarti dia tetap menjadi mentransfer. Nah, selanjutnya kita beralih kepada nomor 3. Di soal nomor 3 ini ternyata meminta pertanyaan yang sesuai dengan teks. Pada soal nomor 3, pembahasannya adalah, yang pertama, kita harus memahami bahwa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu memiliki jawaban di dalam teks. Maka kita akan mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang tidak ada jawabannya di dalam teks.
Nah, kalau kita melihat teks ini, maka ternyata untuk soal nomor 3 ini, pertanyaan yang sesuai dengan teks itu ada pada pilihan A. Mengapa kapal di tengah laut jarang merasakan gelombang tsunami? Sekarang kita beralih kepada soal nomor 4. Pada soal nomor 4 ini, pertanyaannya ada kata kekhawatiran pada paragraf kedua. Apakah tidak perlu diperbaiki? Apakah pilihan B kekhawatiran? Apakah pilihannya C khawatir? Dan apakah pilihannya D khawatir? Pembahasan nomor 4, kita akan melihat kata dasar. Kata dasar yang benar dari kata kekhawatiran adalah khawatir. Jadi kata dasar dari kekhawatiran adalah khawatir, bukan khawatir. Nah itu. Maka jawaban yang tepat adalah kekhawatiran. Selanjutnya kita akan beralih kepada soal yang terakhir, yaitu soal nomor 5. Pada soal nomor 5, pertanyaannya adalah maksud dari kata menghantui pada paragraf kedua adalah A. Menakut-nakuti, B. Menyebabkan rasa takut, C. Membuat kesakitan, D. Membuat kecemasan berlebihan. Pembahasan nomor 5. Untuk memahami pembahasan nomor 5 atau soal-soal yang sejenisnya, maka kita harus memiliki pengetahuan yang kita dasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Awalan me pada kata menghantui itu berarti menyebabkan takut atau menyebabkan rasa takut. Itulah pilihan untuk soal nomor 5. Semoga lulus di SBMPTN. Salam cerdas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.